Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Communica Talks. Hari ini pagi-pagi, di Sabtu pagi, biasanya kita melakukan hal-hal yang lebih santai bersama keluarga, tapi hari ini kita mungkin akan memanfaatkan waktu untuk mengupgrade ilmu kita atau sedikit pengetahuan atau wawasan tentang dunia komunikasi salah satunya, tapi yang lebih spesifik adalah tentang kampanye ya, kampanye PR khususnya. Nanti hari ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih tren-tren kampanye yang dilakukan di masa pandemi, karena seperti yang kita tahu kalau sekarang ini kan memang kita masih berada dalam state pandemi ya, mulai dari Februari kemarin sampai mau akhir tahun sekarang nih masih berlanjut ya. Nanti meskipun prediksi nanti sampai akhir tahun depan semoga lebih cepat berakhirnya. Nah, pandemi ini kan membawa dampak dalam segala hal. Salah satunya adalah di bidang komunikasi, khususnya public relations dan kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, kita ambil satu kegiatan di PR, yaitu kampanye, yang saat ini gencar banget dimanfaatkan untuk mengubah perilaku atau efek-efek kepada masyarakat lah ya. Nah, nanti kita di sini bakal berbicara tentang gambaran kampanye itu apa, terus contoh-contohnya apa, jenis-jenisnya apa, dan kita juga akan ada study case, ada tamu kita juga ya, dari Kementerian Perempuan dan Anak, Pemberdayaan, Kemen PPA. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Syifa Astasia Utari, saya dosen dari FISIP UMJ. Di sini juga saya bersama rekan-rekan saya, ada Mbak Winda Dwi Astuti Zebua, beliau juga dosen FISIP di UMJ. Kita konsentrasinya Public Relations berdua ya, kebetulan ya Kak Winda ya. Nah, di sini juga saya kedatangan teman saya sendiri, beliau adalah praktisi media ya, praktisi media dan publikasi atau humas lah, staf humas di Kemen PPA. Nah, nanti beliau ini yang akan menyampaikan studi kasusnya nih, kayak gimana ya, gitu. Kampanye-kampanye yang dilakukan di lingkungan Kementerian PPA, gitu kan. Pasti biasanya berkaitan dengan perempuan, anak, karena yang kita tahu bukan sumber masalah, tapi banyak sekali permasalahan yang menghantui, meliputi perempuan dan anak. Bukan berarti laki-laki tidak ada masalah, tapi kebanyakan ada dominasi tertentu yang menarik permasalahan itu menuju ke perempuan dan anak gitu loh. Ada ketidakseimbangan di situ. Makanya di sini kita akan melihat campaign aja sih yang akan dilakukan. Nah, kita di sini akan dibagi 3 formasi. Yang pertama akan saya sebagai pengantar, ada juga nanti kawan dilanjutkan dengan Kawinda. Kita akan memberikan dari sudut pandang perspektif teoritis ya. Dan juga mungkin akan ada beberapa praktis, tapi nanti akan untuk praktisi sendiri akan disampaikan langsung oleh praktisinya ya, oleh Kak Alin. Oke, kita langsung aja. Selamat datang ya untuk beberapa orang di sini. Nanti kita akan re-upload kembali rekaman ini untuk dijadikan sebagai wawasan lah untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu campaign ya. Dimulai dari saya sendiri. Campaign-nya itu apa gitu ya. Oke. Sudah ke-share ya? Sudah. Oke, ini pembukaan prolog dari saya sebentar aja. Kita sambil nanti akan ada bridging dan case tadi dari Alin ya. Yang pertama kita akan sama-sama tahu sebenarnya apa itu campaign. Nah, campaign di sini kalau berdasarkan definisi yang saya ambil, yang menurut saya ini paling representatif dari seluruh hal yang berkaitan dengan campaign adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana ya, dengan tujuan untuk memberikan efek tertentu kepada sejumlah masyarakat atau khalayak ya yang menjadi tujuan kita, yang dilakukan secara berkelanjutan dan pada kurun waktu tertentu. Ini menurut Rogers and Story yang saya ambil ya dari beberapa buku. Nah, kalau kita lihat dari definisinya sendiri yang tadi saya ucapkan ya, di situ bisa kita lihat bahwa ciri-ciri campaign diambil dari beberapa elemen ini ya. Di situ kita bisa lihat ciri-ciri campaign. Yang pertama, campaign itu dibuat untuk menciptakan efek ya, atau dampak tertentu kepada khalayak yang kita jadikan sebagai sasaran. Yang pertama di sini
Efeknya itu seperti apa sih? Efeknya pun ada beberapa tataran, ya. Biasanya efek-efeknya itu ada beberapa literasi yang bilang kalau misalkan ada yang menyebutnya sebagai sikap, kognitif, afektif, ya. Kalau di sini saya ngambil yang triple A, atau yang pertama ada awareness. Jadi efek itu bisa tentang menyasar awareness-nya dulu, ya, atau tingkat kognitifnya dulu, pengetahuannya dulu. Jadi orang yang tadinya nggak tahu suatu isu, ketika kita melakukan campaign A misalnya, atau misalkan sekarang isunya isu corona lah yang lagi santer banget ya, yang udah jadi bagian dari hidup kita hampir setengah tahun lebih ini gitu ya, corona. Kita sebagai orang yang hidup di perkotaan mungkin udah tahu gitu. Kenapa? Karena campaign-nya tuh besar-besaran. Semua media ngomongin campaign, semua media sosial, semua selebaran-selebaran ngomongin campaign. Tapi kalau di pedesaan, di rumah orang tua saya, belum tentu. Nggak semua dari mereka tahu apa itu corona. Mereka masih seleweran aja gitu loh. Kita yang udah heboh kalau keluar tuh pakai APD segala macem ya, pakai kostum baju hujan gitu ya. Kalau pas saya pulang kampung, nggak ada tuh, mereka biasa aja. Nah, disitulah campaign, kalau kita sasar orang yang di level pertama atau awareness, kita memberikan efek kepada mereka minimal. Mereka tahu, oh ada corona ya. Oh, mereka tahu corona itu apa ya. Jadi mereka sadar, yang tadinya nggak tahu, mereka jadi tahu. Itu level efek di awareness. Yang kedua, attitude. Ya, attitude itu misalnya simpati, peduli. Tadinya orang apatis. Oh ya udah tahu nih corona. Tapi ya udah, biarin aja. Ya udah deh, tetap keluyuran gitu ya. Ya udah deh, tetap nggak pakai masker. Tapi mereka tadinya nggak peduli. Kalau kita semakin gencar memberikan mereka edukasi, campaign gitu, mereka jadi oh iya ya, kasihan tenaga medis. Minimal kita bersimpati kepada mereka, terus kita jadi peduli. Oh ya udah deh, kita kasihkan semangat gitu kan. Minimal tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka bekerja lebih keras. Nah, yang ketiga, levelan yang lebih tinggi adalah kampanye kita itu memberikan efek action. Kalau misalkan awareness-nya udah dapat, udah sadar nih, udah peduli nih, akhirnya mereka mau, oh action, nggak usah deh kita keluar rumah, nggak usah deh kita kalau nggak urgent ya, kalau masih bekerja ya udahlah gitu kan. Karena kita belum seluruhnya pro dengan kebijakan di stay at home gitu kan. Orang mulai pakai masker sekarang, orang mulai menuruti protokol kesehatan. Nah, actionnya ini pun ada beberapa literasi mengatakan ada dibagi dua. Action yang dampaknya variatif, ya dampaknya variatif. Ada yang pertama nih, ada yang sekali action, ada yang actionnya berkelanjutan. Yang kalau misalkan sekali action ada kampanye, misalnya kampanye ikut vaksin, ya udah ikut vaksin selesai. Kampanye donor darah ya udah selesai gitu ya, mereka selesai. Tapi ada juga yang berkelanjutan, artinya membentuk pola hidup masyarakat gitu ya, pola hidup halayak yang dapat kena campaign itu untuk bikin pola hidup sehat, berkaitan dengan corona misalnya ya. Sekarang orang menjadikan protokol kesehatan itu sebagai gaya hidup. Itu yang seharusnya masih kita terus-terusan lakukan. Itu campaign yang paling sulit gitu kan. Atau misalkan ada ice bucket challenge, kalau misalkan teman-teman masih ingat dulu. Ya, ice bucket challenge itu bukan sekedar challenge biasa gitu-gitu aja, tapi itu sebenarnya pada awalnya adalah untuk campaign untuk donasi. Jadi donasinya kalau masih ingat itu kan sekitar tahun 2014-2015 ya, masih beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan sekedar kayak main hahaha aja, tapi itu tuh Ice Bucket Challenge itu sebenarnya adalah untuk kalau misalkan artis-artis atau orang yang ditantang itu mau mendonasi, kalau mereka menolak untuk Ice Bucket Challenge, ditaburin SS itu, mereka harus berdonasi. Akhirnya apa yang terjadi dampaknya? Orang jadi aware. Yang tadinya nggak tahu itu ALS itu apa, ALS itu salah satu penyakit saraf ya. Jadi orang tuh akan kena penyakit saraf langka, kalau misalkan semakin lama dia akan semakin lumpuh. Nah, ALS Ice Bucket Challenge untuk ALS ini adalah pendanaannya untuk riset penyakit itu. Ya. Jadi dampaknya gimana? Orang jadi aware apa itu ALS, orang jadi aware terhadap neuro penyakit-penyakit neuro dan penelitiannya. Mereka menjadi aware untuk melakukan memberikan dana sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis waktu itu. Dampak lainnya adalah dana makin banyak kucurannya gitu loh. Selain awareness, orang juga masuk ke action. Itu Ice Bucket Challenge, salah satu contohnya. Nah, ciri kampanye selanjutnya adalah kurun waktu tertentu. Jadi kalau campaign itu sebenarnya kan ada campaign, ada propaganda, ya kan? Kalau masih ingat, ya kalau campaign itu biasanya kurun waktunya tertentu nih.
Kalau pas fenomenanya ada, pas misalnya ada insiden tertentu, dia akan di-campaign-kan. Ya, kurun waktunya tertentu. Kalau propaganda tuh biasanya terus-terusan dan sifatnya koersif. Kalau kita kan persuasif ya. Kalau campaign itu persuasif, kalau misalkan propaganda itu koersif, bahkan memaksakan sekali. Itu untuk campaign atau kampanye. Jumlah halayak sasarannya itu besar, namun spesifik. Ya, kita ada halayak tertentu, biasanya spesifik, tapi besar, jadi kita benar-benar campaign-nya itu sesuai dengan target. Nanti saya bahas selanjutnya. Nah, kampanye dilakukan biasanya secara terorganisasi. Artinya terorganisasi di sini adalah ada lembaga yang ada di belakangnya. Gitu. Kalaupun misalnya ada lembaga yang di belakangnya, atau misalkan dilakukan secara terencana. Jadi biasanya campaign itu memang dilakukan benar-benar ada planning-nya itu sangat matang. Jadi benar-benar orang itu akan melakukan campaign itu efeknya akan sesuai dengan apa yang ditentukan di awal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kampanye yang sukses selalu beranjak atau dimulai dari riset. Fact finding, itu kayaknya slogan PR ya, anak PR, selalu melakukan fact finding, riset dan perencanaan secara detail. Oleh karena itu, kenapa tadi dibilang kalau campaign itu pasti dilakukan secara terorganisasi, mulai dari siapa pelakunya, siapa yang membuatnya, pesan-pesan campaign-nya seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah campaign. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu goals-nya apa, objectives-nya apa, atau tujuannya apa. Gitu kan. Terus yang kedua, pesannya apa sih? Pesan yang mau disampaikan kepada halayak itu apa? Ya, message-nya apa? Seperti apa pesannya? Tatarannya siapa gitu kan? Nanti itu akan siapa sasarannya itu akan menentukan pesannya seperti apa. Ya. Kalau sasaran campaign kita anak-anak SD, anak-anak remaja, itu akan beda dengan pesan-pesan yang akan kita pakai ketika kita melakukan ketika kita memilih sasarannya itu adalah orang-orang akademisi misalnya, atau orang-orang pekerja kantoran, jenis pesannya, words-nya itu akan berbeda. Halo adik-adik, pesannya, ayo kakak-kakak, mungkin nanti ada kasusnya ya, nanti akan ada contohnya dari Alin mungkin ya, karena tataran perempuan dan anak itu yang dari dewasa banget sampai yang paling kecil banget tuh ada lah ya. Oke, yang ketiga halayak, nanti saya di sini lihat ya. Akan ada lanjutannya ya. Halayak itu siapa audiensnya, seperti apa cara menentukan audiensnya. Nah, kalau secara general nih, untuk menentukan goals, biar kita nggak bingung tujuan kita untuk melakukan campaign itu apa, ini ada satu format yang kayaknya paling terkenal ya. Kita pakai format SM atau SMART ya, SMART. Di sini bilang kalau menentukan goals itu kita harus spesifik. Spesifik artinya benar-benar kita tahu mau apa di tataran mana gitu ya. Tujuannya apa sih, efek yang ingin kita dapatkan apa. Itu kita harus spesifik. Yang kedua, measurable. Measurable itu artinya terukur. Jadi ketika kita menentukan tujuannya apa, campaign-nya mau apa, nanti kita harus tahu juga indikator performance-nya itu apa. Ya, indikator keberhasilannya itu apa? Evaluasinya itu pakai apa? Ya, cara untuk mengukurnya nanti campaign kita ini berdampak nggak sih? Ada efeknya nggak sih? Itu akan dilihat dari measurable-nya. Ya. Terus achievable, artinya bisa tercapai gitu nih. Kita nggak muluk-muluk tujuannya pengen kita sasaran goals itu kayak gini. Tapi ternyata kondisi masyarakatnya seperti ini misalkan ya, terus campaign-nya kayak gini ya, jangan muluk lah kalau menentukan goals itu. Tapi yang penting jelas goals kita tuh kayak gimana dan kita bisa mengukur itu akan tercapai, efek itu tuh akan tercapai gitu kan. Relevan iya, kita harus relevan, goals itu harus relevan dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi sosial budaya yang ada di kita. Jadi kalau misalkan kita bikin goals, jangan sampai ternyata tujuannya itu melawan norma, melawan apapun. Jadi kita harus collecting data tuh sesuai benar-benar relevan dengan data-data masyarakat, data-data sosial masyarakat yang ada. Kita harus collect data dulu. Time bound. Kalau kita bikin campaign, goals yang ditentukan, kita juga harus punya timeline dan kita harus spesifik kapan dan harus sesuai momennya. Kayak sekarang, nggak mungkin dong kita bikin campaign party-party atau campaign apa di saat orang-orang banyak yang menderita karena corona, gitu ya. Banyak dokter-dokter nakes yang banyak kehilangan nyawa dan harus jauh dari orang tua dan keluarga, tapi kita bikin campaign yang nggak relevan dan nggak sesuai waktunya. Pokoknya disesuaikan.
Ini sebenarnya guide untuk membuat sebuah goals dalam campaign atau SMART ya. Bisa dipakai sebagai guide sih sebenarnya. Nah, yang kedua tadi apa? Message atau pesan. Ya, elemen kedua dalam campaign itu pesan. Bagaimana sih cara membuat pesan yang oke kalau misalkan kita campaign, apa aja yang harus diperhatikan? Karena kalau yang oke itu gimana ya, itu balik lagi ke kreativitas masing-masing ya. Tapi kalau dari pesannya sendiri, sebaiknya kita membuat campaign, pesannya tuh, untuk membuat pesannya itu ada irisan kepentingan dengan halayak. Artinya, pesan-pesannya itu yang kira-kira orang tuh bakal tertarik kalau misalnya itu tuh dikasih ke mereka. Misalnya nih, karena ada teori Maslow ya, di mana orang-orang tuh akan cenderung tertarik pada pesan-pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kalau kita mau campaign-nya itu ke emak-emak, ya udah kita cari-cari aja tentang campaign, pesan-pesan tentang cara mengurus anak agar tidak tantrum, misalnya. Itu akan dilihat dengan orang-orang, ibu-ibu muda yang baru punya anak kecil-kecil. Atau misalnya, cara mengelola keuangan rumah tangga dengan minim budget, misal, gitu ya. Itu akan dilihat, wah, ibu-ibu muda, misalnya ya. Itu akan dilihat dengan kebutuhan-kebutuhan mereka akan merasa tertarik. Jadi, balik lagi tergantung sasaran siapa ya, pesan itu. Yang kedua, pesan campaign sebaiknya dibuat secara ringkas, jelas, memorable, artinya mudah teringat, terngiang-ngiang, kayak ini ya, kayak apa tuh, iklan-iklan di TV, iklan-iklan TV yang kalau sekarang tuh beli-beli buat siapa, deh kan pasti kan terngiang-ngiang, itu memorable banget gitu, sampai akhirnya efek action, suami saya langsung cus itu beli beli Disney Hotstar itu loh, akibat itu tuh terngiang-ngiang terus gitu loh, isi-isi campaign, karena iklan kan bagian dari campaign juga ya, salah satu campaign produk. Memorable, reasonable, dan readable. Reasonable artinya orang harus tahu kenapa pesan itu baik untuk mereka tangkap, karena ada pesan logis misalkan atau empati gitu ya. Terus yang selanjutnya kalau pesan-pesan itu tentu saja harus sesuai dengan norma dan etika yang ada. Jadi harus sesuai mengikuti kaidah-kaidah etika yang ada, harus etis dan konkret sesuai dengan permasalahannya. Jadi jangan masalahnya apa, campaign-nya kayak gimana. Meskipun memang kadang-kadang ada campaign yang dia itu benar-benar kontra banget gitu ya, kontra karena emang untuk menarik ini perhatian publik kadang-kadang dibikin memang bukan ear catching, eye catching gitu ya. Jadi benar-benar kontroversial kadang-kadang ada. Terus selanjutnya pesan itu yang akan nyampe dengan masyarakat biasanya akan biar bisa diingat karena ada repetisi atau ada pengulangan. Terus dilakukan secara konsisten. Makanya harus konsistensi. Konsistensi itu penting. Terus-terusan. Terus sesuai dengan segmentasi pasarnya. Ya. Dan yang paling penting dari campaign itu dilakukan biasanya ada nada-nada persuasif yang isinya mengajak, ya, terus memberikan arahan, pokoknya membujuk orang-orang supaya mengikuti apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita inginkan dari mereka, gitu loh. Kita pengen masyarakat menganggap visip UMJ keren, ya udah kita persuasif gitu loh, persuasif, ngajakin ayo dong, kita pengen mengajak orang-orang ikut bergabung dalam komunitas kita, ya udah kita akan ngajak, misal seperti itu, ya itu persuasif. Nah selanjutnya salah satu hal yang paling penting ketika kita melakukan campaign yang penting juga adalah pilih komunikator yang kredibel. Gimana caranya? Yang pertama keterpercayaan, ya mereka harus punya gimana kredibilitas gitu. Memang mereka tuh punya latar belakang gitu ya yang jelas. Mereka punya latar belakang, background semua tentang yang mendukung keahlian mereka itu seperti apa gitu. Mereka punya track record yang oke ya untuk dijadikan komunikator dalam campaign. Keahliannya sesuai dengan apa yang diomongin. Jadi kalau misalkan kita ngomonginnya tentang komunikasi, ambillah ahli-ahli komunikasi. Kalau kita ngomonginnya tentang kesehatan, ambillah peneliti atau dokter-dokter. Atau misalnya kalau kita ngomongin tentang keuangan, kita panggil orang-orang keuangan. Jadi berikan sesuatu pada ahlinya sesuai dengan keahlian, gitu kan. Yang ketiga yang gak kalah pentingnya dalam melakukan campaign, kalau misalkan campaign-nya adalah face to face atau
secara langsung adalah daya tarik. Iya, kalau kita lihat sekarang ya, jubir-jubir perusahaan, humas-humas perusahaan, itu kan mereka kan sebenarnya sebagai representasi ya, agent of campaign juga. Jadi mereka biasanya akan dicari yang punya daya tarik secara fisik, secara pengetahuan, secara wawasan, secara attitude, itu mendukung semuanya, satu kesatuan gitu kan. Kenapa? Supaya punya daya tarik. Jadi orang tuh, wah, karena yang ngomong, meskipun misalkan kontennya itu membosankan. Contohnya nih di bawah nih ya, ada Dokter Raisa dijadiin jubir, orang tertarik dong, nggak apa-apa deh, yang penting saya lihat Dokter Raisa dia cantik, seger-seger gitu kan. Minimal mereka mendengarkan secara tidak langsung, padahal mereka tuh nonton cuma karena Dokter Raisa cantik gitu kan. Nah, kenapa kredibilitas komunikator ini penting? Lihat contoh kasus kemarin yang masalahnya Anji ya, dia ngundang Dokter Hadi Pranoto yang yang kredibilitasnya masih dipertanyakan, akhirnya berujung dengan kasus. Kenapa? Karena dianggap sebagai pembohongan, hoax. Penting. Lihat contoh kasus kemarin yang masalahnya Anji ya, dia ngundang Dokter Hadi Pranoto yang kredibilitasnya masih dipertanyakan, akhirnya berujung dengan kasus. Kenapa? Oke, selanjutnya selanjutnya ada ini halayak, yang ketiga halayak. Ini cara untuk menentukan halayak kita. Kita harus tahu sebelum kita menentukan sasaran halayak kita siapa A, B, C, D-nya ya. Kita harus tahu dulu geografinya, kita analisis secara geografis, sosiodemografi, dan psikografi, serta behavioral mereka atau kebiasaan mereka. Jadi kita kalau menentukan halayak itu harus rigid, harus sesuai, harus rinci detail sampai kita biar kenapa? Supaya kita tepat sasaran. Ketika kita campaign, kita tahu siapa yang kita tuju. Ini yang poin-poin yang harus kita perhatikan. Geografinya seperti apa, sosiodemografi, psikografi, sama behavior atau kebiasaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis campaign. Saya bahas sebenarnya nanti contoh-contohnya akan dibahas lebih jauh oleh partner saya, oleh Bu Winda ya. Ini jenis campaign secara garis besar. Yang pertama ada product oriented. Jadi campaign product oriented ini biasanya kita temui di iklan gitu ya. Jadi kampanye-kampanye yang berkaitan dan berkaitan dengan brand, dengan produk-produk tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Pada akhirnya adalah untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan profit perusahaan. Ini yang berkaitan dengan product oriented. Caranya yang selanjutnya ada candidate oriented. Ya, kandidat oriented ini biasanya berkaitan dengan kandidat personal seseorang untuk brand personal atau personal identity. Kita membentuk brand seseorang kandidat ya, biasanya dilakukan dalam dunia politik untuk pemilihan ketua RT, RW, DPR, bahkan presiden gitu ya. Kita membentuk citra dari si person ini. Ya, si orang ini kita bentuk citranya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga halayak akan melihat si kandidat ini sesuai apa yang kandidat inginkan. Meskipun misalnya, mungkin si kandidat ini aslinya gimana gitu ya, galak, atau misalkan temperamen, tapi kita kita poles nih si kandidat ini supaya dia seolah-olah orang yang dermawan, baik hati, dan penyabar, dan peduli pada rakyat. Kita lakukan campaign itu kepada si kandidat, kita bikin personal brand-nya, supaya rakyat atau halayak percaya, orang yang akan ngevote dia percaya bahwa emang citranya si kandidat ini memang seperti itu, gitu, sampai akhirnya percaya. Makanya itu harus dilakukan dalam kurun waktu yang agak lama, karena nggak instan untuk mengubah itu ya. Nah, selanjutnya ada ideological oriented atau biasanya social change oriented ya. Kalau campaign ini biasanya tujuannya adalah untuk mengubah paradigma orang tentang isu-isu sosial. Biasanya berkaitan dengan isu sosial, misalnya anti rokok, anti perdagangan manusia, anti penjualan anak. Nah, ini biasanya ideological oriented, ini bakal dibahas sama Alin ya, kalau kayak gini ya. Nanti yang produk candidate ini biasanya sama Kak Winda, yang Alim ini biasanya bukan biasanya, tapi dia akan fokus pada ideological atau social change. Kenapa? Karena perempuan dan anak akan rentan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, sebenarnya jenis campaign itu ada 3, produk, candidate, dan ideological. Tapi ada salah satu literasi yang menambahkan di masa ini bahwa ada satu lagi jenis campaign, yaitu PR oriented atau public relations, jadi PR campaign. Tujuannya untuk apa? Ini biasanya spesifik tujuannya untuk meningkatkan citra perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan. Khusus di situ, itu PR oriented. Ya, jadi jenis campaign ada 3, tapi ada tambahan di beberapa literasi yaitu PR oriented. Oke, nah saluran komunikasi yang bisa saluran campaign yang bisa dilakukan, yang bisa dipakai oleh kita banyak banget, apalagi di zaman sekarang, mulai dari podcast, media sosial, mau yang langsung face to face, ya nanti Kak Winda mungkin akan melihat contoh-contoh realnya kayak apa. Bisa juga lewat musik, bahkan kita campaign lewat musik. Kemarin ada beberapa tugas kuliah yang mahasiswa saya kebetulan dapat tugasnya adalah untuk membuat lagu cover, isinya tentang campaign. Jadi campaign kita disampaikan melalui coveran lagu yang dibuat secara medley. Ya, ada juga lewat podcast bisa, bahkan film. Film itu bisa dilakukan untuk campaign apapun, social change yang isinya sarkas-sarkas, sindiran, itu ada semua. Bahkan produk kayak misalnya di film yang kita tahu semua apa ya, Bumblebee itu sebenarnya dia ada campaign produknya mobil Camaro, karena Bumblebee itu kan Camaro ya, warna kuning itu Camaro, itu bisa jadi sebagai, atau film-film drama Korea tuh banyak banget produk-produk elektronik, mobil, itu secara tidak langsung mereka melakukan campaign tentang produk mereka dan culture mereka. Makanya ada makanya ada Korean Wave masuk ke Indonesia ya. Ini channelnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana cara membuat campaign gitu ya, tahapan apa aja. Secara tidak langsung saya generalnya aja. Yang pertama fact finding, jelas anak PR selalu melakukan fact finding. Yang kedua, lakukan analisis situasi, masalahnya apa, sesuai nggak kondisinya seperti apa, di Indonesia kayak gimana. Terus yang kedua, lakukan perencanaan dan programnya itu mau apa, kita mau ngapain sih, mau bikin program apa, kampanye yang kayak gimana, itu yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah tindakan dan komunikasinya mau apa, mau kayak gimana, tindakan yang kita lakukan apa, programnya apa, strategi dan taktiknya apa. Yang keempat adalah evaluasi, jelas. Kenapa evaluasi? Kita akan mengukur yang sudah kita buat dari perencanaan, harus ada tolak ukurnya, indikator performance-nya, nanti dilihat di evaluasi. Apakah ngefek nggak sih sebelum dan setelah ada kampanye itu ada perubahan nggak sih? Ada efek-efek yang mereka dapatkan nggak sih? Ya, itu evaluasi. Nah, kalau misalnya mau lebih jelasnya, biasanya dituangkan dalam proposal campaign. Isinya kira-kira gini ya, ada agensi, tapi nggak akan saya bahas satu-satu, karena itu nanti aja kalau teman-teman kuliah atau misalkan ikut seminar atau workshop, itu akan dengan sendirinya akan tahu seperti apa cara membuat proposal. Ya, kira-kira gini. Oke, sekian aja. Itu adalah garis besar gimana sih campaign itu, apa sih campaign, buat apa sih campaign, tujuannya apa. Nanti kita setelah ini akan melihat atau mendengarkan secara seksama lanjutan pengantar dari Kak Winda dan dari praktisi kita ya. Oke, baik, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan saja ke materi kita yang kedua dari Kak Winda dulu ya, karena kita save dulu Kalin untuk yang terakhir, untuk contoh-contoh nyata di lapangan kayak gimana. Oke, mangga silakan Bu Winda, Kak Winda ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, mungkin suaranya headsetnya. Ya. Terakhir contoh-contoh nyata di lapangan kayak gitu. Oke, enggak, silakan. Bu Winda, Kak Winda. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak. Kedengeran nggak? Halo? Ya, sip. Sudah? Udah. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Tapi ini ya, apa namanya? Delay nggak? Halo? Sip. Di aku nggak delay kok, Kak. Enggak. Itu bukan delay, itu YouTube kebetulan. Nanti aku cut dulu ya YouTube-nya ya. Delay. Oke. Udah? Di aku nggak delay kok. Itu bukan delay, itu YouTube kebetulan. Nanti aku cut dulu ya YouTube-nya. Masih kedengeran ya YouTube-nya atau gimana? Sudah bisa dimulai? Udah, oke.
Ya, terima kasih kepada Miss Siva ya yang sudah memberikan pengantar secara general terkait kampanye public relation. Nah, di sini Terima kasih kepada Miss Siva ya akan yang sudah memberikan pengantar. mungkin Miss Siva bisa ditutup dulu share screen ya, karena di sini saya nggak bisa share screen. Masih ada screen yang masih di-share. Coba. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Sudah terbaca? Ada di layarnya screen yang saya share. Oke, ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan atau berbagi hasil pengamatan saya terkait tren kampanye di masa pandemi, karena tema yang diangkat yang bisa teman-teman lihat di poster yang kita bagikan yaitu adalah tren kampanye di masa pandemi. Khususnya itu adalah sebenarnya yang kita highlight nantinya tren kampanye PR di masa pandemi. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi tren kampanye yang khusus dilakukan oleh Kemen PPPA ya. Jadi nanti Mbak Alin yang menyampaikan hal itu. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Miss Tifah bahwa kampanye itu adalah komunikasi yang terencana. Jadi bukan komunikasi yang tiba-tiba kita sampaikan begitu saja, tapi benar-benar terencana. Yang tadi dijelaskan bahwa perencanaan itu dimulai dari fact finding, segala macam, riset internal, eksternal, bahkan ada SWOT-nya dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi yang terencana. Jadi benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu sebelum campaign ini dilakukan. Nah, persiapan itulah yang akan nanti menentukan kita target sasarannya siapa, lalu menggunakan saluran dan formulasi pesan seperti apa. Nah, selain karakteristik kampanye ini adalah komunikasi yang terencana, satu lagi yang menjadi karakteristik utamanya itu adalah pesan atau tindakan komunikasi yang kita lakukan ini dia memiliki tujuan tertentu. Jadi misalnya kalau kita komunikasi biasa aja nih ke orang atau di depan orang banyak, nggak punya tujuan tertentu yang spesifik, yang kita tentukan, yang ingin kita capai, itu tidak bisa dinyatakan sebagai kampanye. Nah, tujuan ini biasanya ada 3 level, yang tadi juga sudah disampaikan, ada awareness, attitude, dan nanti perilaku. Bahkan dievaluasi bisa ditambah masalah. Misalnya di fact finding ada problem yang kita temukan, nanti dievaluasi goal orientednya bisa kita temukan hasilnya, apakah masalah itu bisa diurai, bisa dicarikan solusinya atau segala macam. Nah, itu yang disebut dengan campaign atau kampanye. Nah, berkaitan dengan COVID-19, kampanye erat sekali kaitannya dengan momen. Jadi organisasi, lembaga, perusahaan akan melakukan kampanye di saat dia menemukan momen. Nah, pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai global emergency itu adalah momen. Kalau misalnya perusahaan bisa menangkap dan mencari cara kreativitasnya, itu bisa memanfaatkan pandemi ini sebagai tempat dia menjalankan campaign. Yang pertama, ya mungkin dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab sosial, dia berusaha untuk mengkampanyekan agar COVID-19 ini tidak lagi berjalan lama atau masanya itu semakin turun suspeknya. Nah, ini yang seharusnya dimanfaatkan oleh perusahaan atau oleh organisasi bahkan LSM atau NGO. Nah, jadi sangat mungkin atau tepat sekali brand-brand melakukan kampanye di masa pandemi ini.
Jadi nanti kita bisa lihat apa sih contoh-contoh atau tren seperti apa sih yang akan muncul kampanye dilakukan oleh brand yang ada di Indonesia maupun di internasional. Jadi atau mungkin terus momen apa lagi Bu selain pandemi? Misalnya momen yang dimaksud di sini adalah misalnya suatu perusahaan eee, dia telah membuat sebuah produk, itu kan momen, berarti apa yang dilakukan? Yaitu kampanye mempromosikan produknya, introduction the product. Jadi semua itu bisa dianggap momen. Bisa juga nantinya, eee, bahkan, di beberapa kesempatan itu misalnya NGO, musibah segala macam itu bisa menjadi campaign mereka juga. Jadi banyak momen sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai case dalam kampanye atau, pesan yang akan disampaikan dalam kampanye tersebut. Nah, di sini, jelaskan juga tadi bahwa kampanye itu, bersifat komunikasi yang persuasif. Dia bukan paksaan seperti propaganda. Jadi sifatnya adalah membujuk, dia mengedukasi, terus menjelaskan seperti apa agar terasa di target sasaran. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi persuasif. Dia mempersuade. Nah, di sini apa sih tujuan komunikasi persuasif? Yang pertama itu menciptakan ruang di benak khalayak. Misalnya di saat kita memproduksi atau memperkenalkan suatu produk, berarti kita ada satu ruang produk kita itu di benak khalayak. Itu tujuannya kampanye dilakukan. Yang kedua, yaitu untuk mencapai tujuan yang 3 tahap tadi. Ada awareness, ada attitude, dan ada action. Nah, yang ketiga, sebagian kecil atau sebagian besar ada di dalam kampanye itu dimasukkan unsur dramatisir. Agar apa? Agar menarik perhatian. Nah, yang terakhir, biasanya komunikasi persuasif dalam kampanye digunakan atau menggunakan saluran media power. Memanfaatkan media massa, baik itu elektronik, cetak, maupun media digital atau media alternatif, seperti yang banyak digunakan saat ini. Jadi itu sifat komunikasi yang bisa digunakan dalam sebuah campaign. Jadi bukan komunikasi yang sifatnya memaksakan, karena kita akan menyampaikan pesan yang tujuannya tadi ada 3 tahap. Orang tahu, orang menyetujui dan mendukung, dan akhirnya orang mengikuti. Bisa merubah sikap orang tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, ada 4 jenis kampanye ya, yang tambahannya itu adalah kampanye PR untuk membentuk citra dan reputasi. Selain itu ada kampanye politik, ada kampanye produk, ada kampanye perubahan perilaku sosial. Bahkan di masa pandemi ini juga banyak loh yang melakukan kampanye politik. Nah, nanti kita lihat contohnya gimana sih memanfaatkan pandemi ini. Bahkan mungkin banyak yang berpikir, masa sih di masa krisis ini masih memikirkan kampanye politik, nggak ada etika segala macam, tapi ada caranya untuk membuat kampanye itu lebih beretika atau lebih diterima walaupun dalam keadaan krisis. Oke, di sini kampanye yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Yang pertama akan saya bahas kampanye yang digadang-gadangkan oleh pemerintah, yaitu kampanye 3M+. Kenapa 3M+? Karena banyak lagi hal-hal yang disampaikan atau yang dikampanyekan selain 3M ini. Tapi 3M ini apa sih? 3M ini adalah yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, atau yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, ini yang selalu dikampanyekan, yang dari awal di saat Februari itu ditemukan 2 orang Indonesia yang terjangkit virus COVID-19, akhirnya yang muncullah kampanye 3M ini yang sampai saat ini masih digadang-gadangkan. Nah, bagaimana cara pemerintah menyebarkan atau melaksanakan kampanye ini? Nah, ini yang akan kita lihat selanjutnya. Yang pertama, pasti dapat kita lihat ya, bahwa pemerintah melakukan kampanye 3M+ ini dengan menggunakan media power. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Siva tadi, akhirnya tadinya jubirnya siapa ya, sekarang diganti dengan Dokter Reisa. Mungkin teman-teman di saat nonton TV sering banget nih setiap hari nontonin Dokter Reisa mulu. Tapi benar bahwa kekuatan dari si komunikator ini sangat penting. Bahkan saya pernah lihat ya, saya memperhatikan di media sosial di saat berita COVID-19 dan ada gambarnya Dokter Reisa, ini banyak komentarnya,
Nah, ini bagus nih, seger kelihatannya daripada yang sebelumnya. Jadi banyak banget yang merasa ini refresh nih, walaupun pemberitaannya itu adalah yang suspek. Bahkan banyak yang mengkritik, kok nggak yang sembuh sih yang di highlight, kok yang masih yang suspek. Nah, tapi dengan kehadiran gonta-gantinya si jubir dari pemerintah, akhirnya itu bisa menjadi sedikit menurunkan ya emosi atau kekhawatiran dari masyarakat. Nah, ini salah satu taktik atau strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kampanye. Kenapa? Karena ya dengan media power, campaign ini bisa tersampaikan, misalnya melalui media elektronik. Nah, media elektronik akan sangat mungkin mencapai misalnya disampaikan dari Jakarta akan mungkin sampai di Papua atau di Sumatera, Aceh segala macam. Nah, itu akan sangat mungkin tersampaikan kampanyenya. Jadi media power ini salah satu saluran komunikasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Banyak lagi misalnya media cetak juga, media digital juga. Nanti kita lihat bagaimana pemerintah mengkampanyekan 3M+ ini melalui media digital. Nah, selain itu, sudah dijelaskan juga tadi bahwa strategi, taktik, atau media, bahkan formulasi pesan yang kita buat untuk disampaikan kepada target sasaran akan sangat ditentukan oleh audiens. Jadi karakter audiens akan sangat menentukan saluran apa sih yang akan kita pilih, formulasi pesan seperti apa sih yang akan kita sampaikan. Nah, di sini kalau tadi misalnya dengan menggunakan media power itu kan general, bisa anak-anak sampai orang tua. Nah, kalau di sini Kemenkes dia bekerja sama dengan Mendikbud bagaimana mengkampanyekan bahaya COVID atau 3M tadi kepada anak-anak atau anak sekolah. Dia bekerja sama dengan Mendikbud yaitu dengan cara ya ini membuat beberapa kontes melukis terkait dengan edukasi COVID-19. Nah, ini kan tepat sasaran dan juga dinilai medianya sesuai. Kalau seandainya disuruh nonton TV, mungkin anak-anak tuh bingung, ini apa maksudnya? Tapi kalau dengan edukasi yang baik, sesuai dengan karakteristik audiens, itu akan mengena. Setidaknya, anak-anak ini mengetahui, oh sekarang lagi ada COVID-19 loh, oh ini loh yang harus kita lakukan. Bahkan WHO juga akhirnya menerbitkan sebuah buku yang khusus digunakan untuk edukasi COVID-19 kepada anak-anak. Jadi memang saluran media atau formulasi pesan sangat ditentukan oleh karakteristik target sasaran. Jadi sebelum kita menentukan strategi atau taktik, harus benar-benar diperhatikan karakteristik dari target sasaran seperti apa. Oke, selanjutnya. Tadi terkait yang dilakukan oleh pemerintah selain media power atau yang dilakukan oleh Kemenkes dengan Kemendikbud, nah ini yang dilakukan secara langsung turun lapangan karena kalau misalnya kita hanya menggunakan media power, ada kemungkinan beberapa atau mungkin masih banyak orang yang tidak terekspos atau mungkin banyak orang yang dia cuma awareness tapi sikapnya masih kurang terpengaruhi, tidak berubah, bahkan perilakunya tidak berubah. Nah, akhirnya pemerintah mengerahkan seluruh jajarannya, jadi misalnya dari pemerintah pusat sampaikan pemerintah kota, sampai nanti ke pemerintah daerah. Bahkan kemarin ini kan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa PSBB ini tidak akan efektif. Jadi yang lebih efektif itu adalah pembatasan sosial yang dari tingkat mikro, misalnya RT, RW. Nah, itu yang akan jauh lebih efektif, dianggap seperti itu. Nah, ini adalah contoh sosialisasi langsung tanpa media yang dilakukan oleh pemerintah. Itu bisa turun ke pasar-pasar, bahkan di sini TNI AU, yaitu dia menerbangkan atau menarik nih banner terkait new normal, bagaimana 3M tadi memakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya untuk mengkampanyekan bagaimana seharusnya bersikap di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya banyak banget hal-hal lain yang dilakukan oleh pemerintah yang juga menjadi rangkaian dari kampanye di masa pandemi ini. Nah, contohnya ini, selain dia mengkampanyekan melalui media, turun langsung, akhirnya pemerintah melalui pemerintah kota atau daerah membuat sebuah kebijakan. Akhirnya muncul sebuah kebijakan, yaitu
seperti yang kita tahu, PSBB yang berkaitan dengan Kemendikbud yaitu school from home dan juga berkaitan dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita yaitu adalah work from home. Jadi muncullah kebijakan. Ini adalah salah satu campaign. Walaupun tidak bisa menjalankan work from home, banyak organisasi yang akhirnya menerapkan protokol kesehatan. Ini juga menjadi campaign 3M tadi atau campaign di masa pandemi. Nah, untuk memperkuat campaign ini, akhirnya pemerintah mau nggak mau menerapkan sanksi. Nah, dari penerapan sanksi ini sudah sangat bisa kita tentukan cara mengukur salah satu ukuran dari keberhasilan campaign di masa pandemi ini apa. Berarti kalau misalnya masih banyak nih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau masih banyak masyarakat yang kena sanksi akibat pelanggaran kampanye yang dilakukan, berarti masih banyak kampanye atau pesan-pesan yang tidak efektif sampai di target sasaran. Jadi banyak sekali yang dilakukan termasuk tadi menerapkan sanksi terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. Nah, ini salah satu kolaborasi atau penambahan kekuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan campaign yang sudah dicanangkan, yaitu pemerintah, dan memang kita sudah sama-sama ketahui bahwa pemerintah memang teman dekat ya sama public figure, karena public figure sangat bisa memberikan pengaruh kepada khalayak ramai. Nah, di sini akhirnya Presiden Jokowi, ini saya ambil dari media, portal online, Presiden Jokowi undang para artis untuk sosialisasi protokol kesehatan, ada Yuni Shara, Boy William, atau banyak lagi, bahkan banyak lagi influencer yang khusus terkenal atau memberikan pengaruh di media sosial. Nah, agar apa? Agar kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini lebih tersebar, lebih kuat dibandingkan kalau pemerintah doang nih yang nyampein, mungkin efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi jika mengerahkan semua yang ada, semua tenaga, semua opportunity, nah itu akan diharapkan efektivitasnya semakin meningkat. Jadi salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berkolaborasi dengan public figure. Karena ya di sini misalnya pemerintah berkolaborasi dengan para influencer di media sosial. Kenapa? Dari Kominfo kalau teman-teman lihat berita itu sudah disampaikan bahwa pengguna internet selama pandemi ini meningkat tajam. Akhirnya penggunaan saluran media yaitu media sosial itu sangat dinilai tepat. Kenapa? Karena orang semua aktivitasnya berubah ke online. Jadi sangat mungkin kampanye yang kita sampaikan itu mengekspos orang-orang yang menggunakan media internet ini atau media digital ini. Jadi makanya pemerintah juga sangat memanfaatkan kekuatan dari media digital ini. Selain pengaruhnya tinggi, penggunanya banyak, juga hemat biaya, lebih efisien. Apalagi karena di masa pandemi ini semuanya krisis segala macam termasuk pemerintah, semua anggaran itu dialihkan kepada COVID, penanganan COVID, akhirnya ya bagaimana caranya agar kampanye ini juga lebih efisien. Nah, ini adalah partisipasi masyarakat terkait pandemi. Jadi banyak juga partisipasi selain dari pemerintah, dari brand-brand juga masyarakat umum juga banyak melakukan. Bahkan Misifal sudah sampai share banyak yang memanfaatkan akhirnya dia berjualan kaos-kaos yang memang mengkampanyekan bagaimana hidup di masa pandemi ini. Ini salah satu mural yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga ini di Botani Square, akhirnya patung-patung yang ada di sini dipakein masker agar apa? Agar orang yang datang ke Botani Square yang terpaksa ya, jadi kita anggap aja yang datang nih ke mall-mall masih dalam keadaan terpaksa, ya dia harus menggunakan masker. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan yang menarik karena apa? Di sini kita akan ulas bagaimana brand menyikapi pandemi. Tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya brand itu memahami atau memanfaatkan momen. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pasti banyak sekali teman-teman melihat bahwa brand membuat kampanye tapi diselingi oleh branding atau advertising. Ya seharusnya memang itu yang dilakukan. Karena kampanye itu bisa dilakukan di saat momen. Nah, inilah momennya. Ya, bagaimana caranya? Tapi ada
hal-hal yang harus diperhatikan misalnya tadi, karena pandemi ini adalah krisis, banyak sekali yang terdampak, bahkan banyak yang di-PHK segala macam ya, berkampanyelah yang beretika. Jangan sampai teman-teman benar-benar hanya tujuannya adalah iklan. Nah, itu nanti membuat orang ya nggak respect terhadap kampanye yang brand itu lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh kampanye yang dilakukan oleh brand-brand di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, salah satunya itu yang dilakukan oleh Aqua, mungkin teman-teman udah banyak tahu ya, oleh Danan. Di sini di masa awal-awal pandemi itu ada, akhirnya Danan membuat sebuah billboard atau advertising di luar. Ini termasuk sebenarnya bisa dinyatakan branding atau advertising ya, dengan tulisannya itu adalah untuk pertama kalinya kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Apa maksudnya? Berarti dia mengharapkan kita tetap stay home. Kalau seandainya teman-teman lihat billboard ini di jalanan, berarti Anda nggak stay home, Anda masih keliaran. Itu termasuk campaign yang cukup beretika dibandingkan dia lebih menonjolkan yaitu tetaplah di rumah aja, tetaplah terhidrasi dengan Aqua. Itu kan nggak beretika ya. Lo mau jualan atau mau menampilkan empati sih, tapi karena di highlight adalah dia mau kita semua ini tidak melihat billboard tersebut, tapi tetap stay home karena billboardnya itu ada di pinggir jalan. Nah, itu termasuk bahkan banyak dibahas di dalam webinar-webinar bagaimana komunikasi yang bagus di saat krisis ini. Nah, selanjutnya ini contoh kedua yaitu contoh yang dilakukan oleh GoFood, Gojek. Nah, ini Gojek, entah itu GoFood atau segala macam, itu memang banyak sekali kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Nah, di sini dijelaskan tanpa kontak langsung aku dan kamu tetap terlindungi. Jadi ya ini secara tidak langsung bisa dianggap sebagai hard selling ya, tapi ya cukuplah untuk menjelaskan bahwa kita nggak perlu keluar, tapi Gojek bisa memberikan solusi. Nah, itu salah satu campaign yang dilakukan oleh brand. Jadi brand-brand ini cukup jeli, walaupun di masa pandemi mungkin pendapatan mereka juga menurun, tapi ya seharusnya kita tetap eksis, menunjukkan bahwa kita ada, kita masih ada, segala macam. Jadi itu yang patut dilakukan oleh sebuah brand. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Aqua, dia melakukan kampanye di luar ruangan, karena menganggap bahwa masih banyak orang yang ada di luar ruangan. Kalau Gojek, dia lebih mengutamakan media elektronik dan media digital. Nah, selanjutnya Shopee. Shopee juga dianggap hard selling ya, tapi cukup mendukung kampanye yang digadang-gadangkan oleh pemerintah, yaitu aktivitas zaman now di era normal versi Shopee. Jadi di sini di posternya itu orang yang bermasker, terus dia membuat diskon supermarket. Jadi dia berharap bahwa masyarakat nggak perlu datang ke supermarket berbondong-bondong, ya udah Shopee akan memberikan solusinya. Jadi ini salah satu campaign yang atau momen yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk membuat campaign dari brand mereka. Nah, ini bahkan Shopee juga bikin talk show ya di media elektronik, gak cuma di media digital, dia menebarkan kampanyenya, tapi juga di media elektronik. Nah, ini yang menarik. Ini adalah brand dari luar. Yang pertama nih, sebelah kanan ada Nissan. Nissan bikin itu advertising, tapi gambarnya itu saya nggak bisa nampilin video ya, karena saya attach-nya cuma gambar. Di sini Nissan itu, jadi kita tuh kayak mobil Google ya, jadi terkesannya di dalam mobil, jadi menelusuri jalan yang sepi, nggak ada orang. Nah, itu maksudnya adalah, yaitu teman-teman saat ini memang harus stay home, jalanan sepi, jadi agar COVID ini tidak semakin meningkat, akhirnya ya udah kita di rumah aja. Bahkan tidak ada loh gambar atau video mobilnya itu sendiri yang keluar. Cuma corporate name atau brand name-nya aja, nggak ada gambar mobilnya. Itu adalah termasuk etika yang memang harus dilaksanakan di masa pandemi seperti ini. Tapi kalau misalnya dia menjelaskan power dari mobilnya di saat jalanan sepi, nah itu kan kesannya benar-benar high selling, lu jualan mobil apa peduli dengan lingkungan. Nah, itu yang harus diperhatikan di saat brand ingin memanfaatkan kondisi krisis ini sebagai ajang berkampanye. Nah, yang terakhir ini di sebelah kiri ada yang namanya Brugel Pang Sanitizer. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Jadi ini nama dari corporate brand-nya itu adalah Dog Brew. Jadi ini adalah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol.
minuman beralkohol, akhirnya di masa pandemi ini dia mengeluarkan yang namanya pump sanitizer dan berkampanye. Berkampanye juga seperti 3M tadi. Nah, pump sanitizer-nya ini dibagikan secara cuma-cuma. Nah, dan kampanyenya ini nggak cuma sekedar mengkampanyekan 3M dan berbagi hand sanitizer, tapi dia juga berbagi video. Akhirnya satu orang bikin vlog gitu, jadi dia menyampaikan, banyak nih yang bertanya kepada kami, bagaimana caranya kami bisa mengubah aktivitas kami menjadi si produsen hand sanitizer dan kami bagikan secara free. Akhirnya di videoin, datang ke pabriknya, disampaikan, dari mana, bagaimana cara kami memproduksi ini. Dilihatin tuh tangki, kami punya alkohol sangat banyak, kontainernya banyak, akhirnya ini yang kami gunakan untuk membantu masyarakat yang memang kekurangan atau membutuhkan hand sanitizer. Nah, akhirnya ini menjadi viral ya di luar, bahwa produsen minuman beralkohol akhirnya memanfaatkan alkohol yang mereka punya untuk dibuatkan hand sanitizer dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini termasuk kampanye yang sangat dihargai atau diperhatikan oleh masyarakat luar. Mungkin nanti bisa juga menjadi pelajaran jika nanti kita harus membuat campaign seperti apa sih dengan strengthness atau dengan source yang kita punya, bagaimana caranya kita terlibat memberikan empati kepada masyarakat. Nah, jadi itu tadi tren-tren yang dilakukan oleh brand atau oleh pemerintah dalam melakukan kampanye di masa pandemi. Jadi ada yang masih menggunakan media power, ada yang turun langsung, bahkan banyak sekali, misalnya kayak Nissan tadi atau Bruegel tadi, bahkan ada Nike, ada Facebook, ada banyak sekali ya yang memang menggunakan media sosial karena peningkatan jumlah pengguna media sosial atau media internet di masa pandemi ini sangat meningkat, jadi dianggap bahwa salah satu saluran untuk melakukan kampanye yang tepat adalah media sosial. Walaupun terjun langsung juga sangat efektif karena bisa mengedukasi langsung. Nah, di sini dibahas evaluasi. Karena saya diberikan catatan ya oleh Miss Siva, nanti dibahas sedikit ya terkait evaluasi. Oke, tadi juga sudah dibahas evaluasi oleh Miss Siva secara general. Nah, jadi karena tadi ada kampanye itu adalah komunikasi yang terencana dan mempunyai tujuan, otomatis yang dievaluasi adalah apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Nah, seperti tadi ada 3 tujuan. Ada awareness dan sikap, ada perilaku, dan tadi saya sampaikan adalah masalah. Masalah di sini adalah problemnya itu COVID-19. Nah, di sini berarti misalnya di perusahaan yang menerapkan protokol, dia kan berusaha untuk mengkampanyekan. Nah, salah satu evaluasi yang bisa dilakukan, apakah misalnya di supermarket lah ya, apakah pendatang atau pembeli yang datang sudah menjalankan protokol kesehatan atau tidak. Bisa dilihat seberapa banyak orang yang masih tidak menggunakan atau lupa bawa masker, atau orang yang malas cuci tangan sebelum masuk. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur. Nah, selanjutnya misalnya perilaku, seperti tadi, perilaku pakai masker, cuci tangan. Nah, yang mungkin yang harus diteliti lebih dalam, yaitu adalah masalah. Kalau seandainya seperti saat ini masih meningkat nih suspek COVID-19, berarti kampanye yang kita lakukan masih harus dievaluasi atau kita cari lagi bagaimana sih sebenarnya apa yang menjadi masalah. Kenapa suspek COVID ini semakin meningkat? Apakah medianya yang salah atau masyarakatnya yang sebenarnya nggak mau, benar-benar dia bebal segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, misalnya dari perilaku juga bisa dilihat dari sanksi tadi, bahwa pemerintah sudah menerapkan kebijakan, sudah diberikan sanksi. Kalau seandainya masih banyak yang melakukan pelanggaran, itu bisa menjadi tolak ukur. Berarti kampanye yang kita lakukan masih mungkin kurang efektif. Jadi itu ya tren dari kampanye di masa pandemi ini. Oke, mungkin nanti akan diteruskan oleh Mbak Alin. Oke, sip. Oke, thank you Miss Winda ya, Kak Winda. Jadi kalau misalkan kita lihat berarti sebenarnya kampanye di masa pandemik ini
akan terwujud kampanye kapanpun ya, mau masa pandemi atau kapanpun, yang namanya kampanye PR atau public relations, dia akan lebih mudah untuk terwujud kalau ada kerjasama dari semua stakeholder gitu ya. Jadi kalau semua stakeholder, semua elemen masyarakat bekerja sama secara sinergis dan berkolaborasi yang baik, maka akan semakin memudahkan campaign itu untuk terwujud gitu ya. Apalagi campaign kita tuh biasanya kalau sekarang tuh akan berjalan, yang penting campaign kita akan berjalan secara fleksibel, adaptif, tapi tetap humanis dan menjunjung rasa empati ya, kalau misalkan di masa pandemi kayak gini ya. Oke, thank you Kak Winda. Selanjutnya kita akan ada pemaparan yang terakhir nih, studi case kita. Kita akan lihat contoh-contohnya apa aja sih yang dilakukan oleh Kemen PPA gitu kan di masa pandemi ini, kampanye-kampanyenya kayak gimana aja, mulai dari awal perencanaan, jenis kampanyenya kayak apa, sampai akhirnya apa yang evaluasi seperti apa yang mereka pilih, metode evaluasinya ngapain aja sih ya. Langsung aja nih di sini kita ada Mbak Ailin Hairina Husni ya. Kebetulan teman saya juga, beliau humas di Kemen PPA yang akan memaparkan pemaparannya. Mangga, Mbak Ailin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas terdengar? Jelas. Oke, sip. Oke. Saya share screen ya. Boleh. Sudah terlihat? Oke, sudah sip. Mantap. Agak melenceng dikit. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut bergabung di sini nih di obrolan pagi hari ini sama teman-teman dari UMJ. Dan hari ini saya diminta sama Syifa dari pihak UMJ untuk memaparkan gimana sih public relation atau humas di pemerintahan. Nah, kalau di sini saya sebagai saya pekerjaannya itu staf di publikasi dan media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memang namanya memang bukan humas. Jadi kalau di kita itu ada dibagi dua, satu di bagian humas, satu di bagian publikasi dan media. Nah, kebetulan saya di bagian publikasi dan media, spesifiknya terutama sebenarnya untuk melakukan kerja-kerja PR kehumasan gitu. Jadi memang namanya saja yang berbeda, tapi cara kerjanya juga berlingkup dalam dunia PR. Nah, saya mau bicara tentang government PR. Nah, government PR itu sekarang menurut saya, pandangan saya itu kita berada di era from powerless to powerful. Jadi, di mana pemerintah itu, PR pemerintah terutama, itu disorot banget. Jadi mereka yang mungkin dulunya PR pemerintah mungkin bekerja di bidang sedikit isu-isu yang formal, isu-isu berat. Jadi kayak masyarakat kan memang dominan mencari informasi itu informasi yang menurut mereka bisa bernilai hiburan atau bernilai informasi. Namun memang kalau kita lirik zaman-zaman dulu sebelum era pandemi sekarang, memang PR pemerintah itu pekerjaannya kita sedikit kaku kalau saya bilang. Jadi memang yang kita kerjakan ya bikin siaran pers, terus mengikuti kegiatan menteri, update kegiatan menteri, membuat campaign itu di media konvensional kayak di televisi atau koran, dan bentuknya formatnya itu kita lebih kaku. Nah, ketika pandemi ini tiba-tiba hadir gitu di seluruh dunia, terutama di Indonesia, itu disinilah pemerintah itu disorot sekali. Jadi pemerintah itu PR
pemerintah yang tadinya kita mungkin powerless, artinya kita tahu lah, mungkin beberapa mungkin ada di pemerintahan juga atau teman-teman yang di dunia pemerintahan paham bahwa PR terkadang dianggap sebelah mata. Jadi kayak memang kita sebagai paling cuman untuk foto-foto, video dan sebagainya. Jadi di dalam internal sendiri kadang kita juga dipandang enteng oleh orang-orang di dalam internal kita sendiri. Sekarang seorang humas atau bagian PR di khususnya PR pemerintah itu bahkan paling dicari kalau saya bisa bilang. Kenapa paling dicari? Karena untuk misalnya contoh pemerintah ingin melakukan, sekarang kan lagi ngetren webinar ya. Orang mau bikin webinar yang dicari siapa? Pasti orang-orang yang di bagian humas. Kalau di bagian saya, kami itu, terutama di bagian humas, itu mereka lah yang akan mendistribusikan dan membroadcast live YouTube, seperti itu, live webinar. Jadi memang akhirnya semua bagian mencari dan memprioritaskan humas. Nah, itu yang saya sebut, kita itu dari powerless to powerful, seperti itu. Nah, kemana arahnya? Arahnya adalah all goes to online. Jadi semua hal yang dilakukan pemerintah itu yang kita lakukan seperti rapat yang biasanya mungkin dilakukan di suatu daerah, di suatu tempat, suatu gedung, itu semua berubah jadi platformnya ke online. Jadi bukan lagi kita bertemu secara tatap muka di suatu ruangan, harus ke suatu daerah. Ini kita berubah menjadi online. Jadi semua platform yang kita gunakan untuk bertemu dan bertatap muka itu melalui virtual. Nah, apa yang kemudian menjadi highlight dari seorang atau PR dari government itu sendiri, humas pemerintah, itu jadi era kebangkitan. Kebangkitan bagi PR, bagi humas, untuk lebih eksis, ya. Jadi memang karena disorot yang tadi saya bilang, dia itu jadi era kebangkitan baru yang tadinya mungkin bisa jadi ya, karena posisi nyaman yang kemarin tidak terlalu tersorot, bagian humas ini mungkin dianggap enteng atau dianggap di sebelah mata kan, itu berubah menjadi era kebangkitan yang dimana PR harus menunjukkan eksistensinya bahwa mereka bisa untuk mengelola situasi pandemi saat ini. Gitu. Apa yang kemudian menjadi poin penting dari kebangkitan humas pemerintah ini? Yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi memang publik itu memberikan perhatian ekstra kepada pemerintah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di era pandemi yang dinilai bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Jadi orang akan melihat apa nih kinerja pemerintah. Apa nih pemerintah lakukan apa untuk menghadapi pandemi ini, di mana semua orang merasa kegelisahan, semua orang merasa ketakutan yang sama, dan satu-satunya tempat mereka bisa bernaung atau meminta perlindungan tentu adalah pemerintah. Jadi perhatian itu tersorot pada pemerintah. Kemudian masuk ke main source. Jadi pemerintah itu dianggap sebagai sumber utama. Sumber utama itu yang dimaksud di sini adalah pemerintah menjadi sumber utama dalam mencari dan menemukan informasi serta data yang dibutuhkan masyarakat. Nah, pertama kali ketika pandemi itu datang di awal tahun, itu yang mengumumkan pertama kali resmi itu adalah pemerintah. Itu yang baru kita anggap, oh, pandemi itu ada loh di Indonesia. Itu ketika pemerintah mengumumkan itu. Bapak Presiden Jokowi yang waktu itu mengumumkan pertama kali ketika ada 2 orang yang positif COVID-19 di Indonesia. Artinya masyarakat dan media dan segalanya itu melihat bahwa pemerintahlah yang menjadi sumber utama, terutama untuk informasi dan data akan kepastian dari pandemi COVID ini. Gitu. Terus masuk lagi kepada public appearance, artinya penampilan publik. Ketika pemerintah sudah disorot, pemerintah sudah dianggap yang punya informasi utama dan paling
kredibel untuk dipercaya, maka kemudian masuklah penampilan publik. Jadi muncullah ada yang disebut dengan jubir COVID, khusus COVID, yang waktu itu Bapak Herianto, kalau saya tidak salah. Beliau yang kemudian muncul sebagai representatif dari pemerintah untuk mengupdate informasi itu. Jadi memang dibutuhkan sosok pemerintah ini hadir selalu untuk memberikan update itu. Makanya kami sebagai pemerintah itu muncul membawa maksudnya menandakan bahwa negara itu hadir. Jadi disinilah kemudian bagaimana seorang PR itu bisa mengemas bahwa pemerintah, kita bicara pemerintah. Jadi kita satu, bahwa pemerintah itu seluruhnya. Jadi campaign yang kita gunakan sendiri juga mengikut kepada pemerintah, kebijakan dari Bapak Presiden tentunya. Jadi yang kita bawa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu tidak akan jauh dan bahkan tidak lepas dari yang namanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Itulah yang menjadi highlight utama dari pemerintah, mau di pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua melakukan itu. Jadi menunjukkan eksistensinya dengan membawa penampilan publik itu ke hadapan halayak, membawa pesan campaign itu sendiri, yaitu protokol kesehatan yang paling utama. Lalu masuk ke public trust atau kepercayaan publik. Ketika sudah melalui itu semua, masyarakat itu melihat bahwa oh, pemerintah hadir loh. Pemerintah itu sudah hadir di publik. Bisa membawakan atau memberikan kepastian kepada masyarakat. Lalu masyarakat akan timbul kepercayaan publiknya. Jadi memang di sini di era pandemi ini kepercayaan publik ini diuji gitu. Di mana maksudnya saya bilang diuji adalah sangat disoroti sekali bagaimana kinerja pemerintah, bagaimana apa yang mereka lakukan itu bisa atau tidak meningkatkan kepercayaan publik. Jadi ketika pemerintah melakukan campaign A, campaign B, kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, kita ada campaign namanya berjarak bersama jaga keluarga kita. Itu kita keluarkan juga di awal-awal pandemi itu muncul. Nah, di campaign kami berjarak itu kita punya 10 poin turunan dari campaign berjarak itu. Nah, salah satunya adalah menjaga menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang tidak jauh campaign yang di pemerintah lakukan itu harus gong besarnya adalah tetap berpusat. Jadi inti utama adalah satu suara. Jadi satu suara apa yang kita mau, pemerintah ingin bawa, satu pesan yang ingin dibawa, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Boleh itu disesuaikan dengan bagian atau bidang masing-masing. Jadi memang misalnya saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu pesan yang disampaikan adalah protokol kesehatan, tapi subjudulnya di bawah adalah bagaimana perempuan dan anak ini diprioritaskan dan diberikan perhatian. Setelah ada kepercayaan publik, kemudian bagaimana pemerintah atau government PR ini bekerja, itu selanjutnya adalah pertanggungjawaban publik. Jadi ketika kita sudah mendapat kepercayaan publik, kita lantas tidak bisa serta-merta mengabaikan nih, masyarakat sudah memberi perhatian ke pemerintah, sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Lantas tidak ada pertanggungjawabannya? Enggak sama sekali. Jadi memang seorang PR pemerintah, khususnya The Humas itu juga memang harus memberikan pertanggungjawaban publik. Salah satunya misalnya keluarannya bisa kita punya campaign berjarak nih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya campaign berjarak. Pertanggungjawaban publiknya adalah ya kita tampilkan apa yang dilakukan Menteri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apa yang dilakukan Ibu Bintang Puspayoga sebagai Menteri, apa saja yang dia lakukan di lapangan, itu harus ditunjukkan foto-foto atau jumlah penerima bantuan atau apapun yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya sekedar memberikan
informasi atau memberikan anjuran kepada masyarakat. Tapi pemerintah juga take action. Jadi take action-nya itu yang harus ditunjukkan ke publik. Nah, kemudian servis sendiri di pemerintahan, khususnya kalau di kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, servis yang kita berikan atau pelayanan yang kita berikan itu ke siapa? Nah, kalau kita itu ada internal dan eksternal. Internalnya itu ya tentu saja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, dan pegawai yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah eksternal organisasi atau public eksternal kita. Itu yang pertama adalah tentu pemerintah pusat dan daerah, karena memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu di daerah sendiri kita memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memang kita juga harus terus memberikan informasi kepada pemerintah di daerah, khususnya Dinas PPPPA di daerah. Lalu kemudian masyarakat tentunya yang utama. Dan yang ketiga itu perempuan dan anak, serta kelompok rentan. Karena memang mereka adalah perempuan, anak, dan kelompok rentan ini adalah orang-orang yang menjadi fokus utama dari Kementerian PPPA sendiri. Jadi memang kita harus memfokuskan ini bagaimana pesan yang kita ingin bawa tadi, pesan menjaga protokol kesehatan, itu bisa kita sampaikan, kita deliver ke seluruh publik kita. Gitu. Nah, kemudian di sini dilihatlah bahwa seorang PR, seorang humas pemerintah itu harus menunjukkan fungsi pemerintah, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Nah, fungsi pelayanan sendiri itu yang dimaksud adalah keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah jangan dong menyimpan data sendiri, pemerintah jangan dong tidak memberikan informasi yang pasti gitu. Jadi memang pentingnya keterbukaan informasi publik dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu akan dikemas oleh pekerja humas. Jadi memang informasi itu sangat produknya kemudian dari PR dari sebuah instansi tentu adalah, kalau saya memandangnya di sini, produknya dari pemerintah itu informasi dan data. Jadi kita memang tidak, pemerintah sendiri memang bukan seperti perusahaan swasta yang memang produknya adalah ada produk fisik gitu, seperti itu. Ada jualan yang dijual secara fisik mungkin. Jadi kalau di pemerintah sendiri memang dia jualan utamanya, kalau kita bisa bilang, itu adalah informasi dan data. Informasi ketika masyarakat kebingungan nih dengan simpang siur hoax yang ada, hoax kita tahu bahwa di era pandemi sekarang lalu lintas dari dunia digital ini benar-benar padat, di mana semua orang goes to online, jadi lalu lintas informasi itu sangat padat, sangat banyak. Masyarakat bisa saja bingung menerima informasi. Jadi sumber utamanya tentu akan merujuk ke pemerintah. Informasi apa yang dikeluarkan pemerintah. Jadi tentu sebagai masyarakat yang baik, kita tentu harus mengikuti anjuran pemerintah. Karena sebagai layaknya pemimpin di negara ini dan menjaga pemerintahan adalah ketika bisa memberikan informasi pasti kepada masyarakat, kepastian, karena memang masyarakat itu butuh kepastian. Lalu data di sini kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nah kalau waktu mungkin teman-teman sekalian bisa melihat waktu di awal-awal pandemi, data yang disampaikan pemerintah itu memang datanya tentang kasus positif, kasus meninggal korban, dan satu lagi saya lupa kasus yang reaktif mungkin ya. Jadi memang ada 3 awalnya. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat polanya waktu awal, lalu bulan-bulan 1-2 bulan saya lupa, mungkin di bulan ketiga itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu merasa di awal kita belum menampilkan data spesifik tentang perempuan dan anak. Jadi berapa sih spesifik data perempuan dan anak yang terpapar COVID-19? Jadi memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan advokasi dan tentunya kolaborasi dengan
kementerian lembaga terkait untuk isu perempuan dan anak ini harus masuk di pesan utama pemerintah yang dibawa sama jubir pemerintah saat itu. Akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya data yang ditampilkan pemerintah itu bisa mengeluarkan berapa perempuan dan anak yang terpapar COVID-19. Jadi itu data itu sangat dibutuhkan di daerah. Kenapa? Karena bisa jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membutuhkan data spesifik agar bisa lebih memberikan fokus utama kepada perempuan dan anak. Karena memang kelompok paling rentan itu adalah kelompok perempuan, anak, dan disabilitas serta lansia. Itu adalah kelompok rentan dari terpapar virus COVID, terutama lansia. Jadi memang data itu yang kemudian kita prioritaskan di pemerintah untuk dimunculkan ke publik. Nah, kemudian sebagai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apa sih kemudian aktivitas yang kita lakukan? Karena memang semuanya berubah, eranya sudah berubah, membawa pola campaign yang kita lakukan itu full di online. Yang kita lakukan semua tidak ada lagi namanya kunjungan kerja di awal-awal pandemi ya, tidak ada lagi kunjungan kerja menteri ke berbagai daerah. Jadi yang harus dilakukan dan dimaksimalkan sebagai PR government adalah memaksimalkan kerja-kerja digital, kerja-kerja online. Jadi bagaimana aset digital itu sangat penting dimanfaatkan karena memang semua platformnya kan pindah ke online, jadi memang harus memprioritaskan aktivitas di online. Lalu yang dilakukan oleh kita di bagian publikasi dan media sendiri, itu kita melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pre-produksi atau produksi sebelumnya, dan produksi serta pasca produksi. Di pre-produksi, yang kita lakukan itu adalah membuat timeline atau time schedule. Kami membuat time schedule setiap bulannya. Di setiap bulannya itu kita nge-bridge apa saja di setiap hari yang harus kita lakukan. Jadi memang kita membreakdown-nya itu menjadi per hari. Jadi setiap hari apa yang harus kita lakukan, di tanggal sekian kita campaign apa yang kita lakukan, bentuk campaign-nya seperti apa. Jadi memang kita membuat time schedule. Lalu di produksi kemudian kita setelah ada time schedule, kita harus patuh sama yang namanya time schedule yang kita buat. Jadi di produksi sendiri, isu-isu utama dari perempuan anak di era pandemi itu yang kita prioritaskan. Jadi memang semua hal itu pertama kali pemerintah umumkan di Februari, saat itu juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengubah isunya menjadi isu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kita memang langsung fokus untuk membawa pesan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan itu, dan kita fokus semua konten bisa dibilang dikaitkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Gitu. Jadi di produksi ini kemudian kita memproduksi isu-isu yang kita sudah bagi di tiap harinya seperti itu. Jadi memang kita khususkan, kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami mengkhususkan menjadi per isu. Jadi isu yang pertama misalnya yang kita mau bawa isu penggunaan masker. Jadi bagaimana penggunaan masker pada perempuan dan penggunaan masker pada anak, utamanya pada anak. Jadi kayak isu selanjutnya kita bawa tentang campaign utama kita yaitu isu berjarak. Jadi memang campaign berjarak kemarin itu memang cukup lama kita lakukan. Lalu kemudian ada pasca produksi. Jadi pasca produksi itu bagaimana kemudian setelah kita produksi kita deliver ke masyarakatnya. Jadi kita menggunakan yang namanya digital asset. Ketika kita melakukan pasca produksi itu, kita kemudian akhirnya mengeluarkan hal-hal yang kita sudah create sebelumnya di timeline tadi. Kita mau mengeluarkan apa nih?
kita mengeluarkan sebuah isu itu hanya di Instagram misalnya atau di Facebook. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu memiliki digital asset, itu ada Instagram di @kemenpppa. Kita juga ada di Facebook di Kementerian PP dan PA. Kita juga ada YouTube tentunya yang ini benar-benar sangat-sangat krusial juga di masyarakat untuk menyiarkan webinar-webinar yang sering kita lakukan. Itu di akun Kemen PPPA, kami juga aktif di Twitter, di KPPP_PA. Kami juga selalu update siaran pers kami terkait kegiatan-kegiatan menteri maupun kegiatan internal organisasi, itu di website kemenpppa.go.id. Jadi memang digital 5 digital asset inilah yang kemudian harus digunakan dan harus dimaksimalkan oleh seorang PR government untuk menyiarkan pesannya itu, menyalurkan pesannya kepada masyarakat. Jadi kita menggunakan semua lini yang bisa kita gunakan di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, mungkin yang bukan pengguna Instagram bisa mendapatkan informasinya di Facebook, atau mungkin senangnya hanya melihat di Twitter. Nah, kami berusaha mengakomodasi semua publik itu melalui digital asset yang kami miliki. Dan memang ketika pandemi ini muncul, kemudian digital asset inilah yang paling berperan di membantu pekerjaan seorang PR government. Karena memang bisa dibilang kita tidak menggunakan lagi atau minim menggunakan media konvensional, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kami berfokus pada mengeluarkan siaran pers yang rutin ada di website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan menyebarkan siaran pers itu ke seluruh media yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang bentuknya yang kami target adalah media online. Lalu bagaimana sih hasilnya? Nah, masuk ke evaluasi. Evaluasi itu kemudian dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa tools. Itu menunjukkan bahwa di Expose Kemen PPPA sendiri itu kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara kementerian lembaga menempati posisi yang ke-32. Sedangkan expose-nya menteri sendiri berada di peringkat ke-37. Nah, expose Kemen PPPA sendiri ini meningkat beberapa poin dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan ketika kita bandingkan sebelum pandemi dan ketika pandemi, itu sangat jauh progresnya. Mulai dari followers yang mengikuti semua digital asset kita itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama di 2 platform yaitu Instagram dan Twitter. Dan memang itu sangat terlihat perbedaannya ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi, karena kami juga mengakui bahwa ketika di era pandemi ini, petugas-petugas PR ini, seorang PR ini kemudian lebih berpikir kreatif dan beradaptasi, seperti tadi yang disebutkan Syifa sebelumnya, bahwa memang kita harus adaptif. Jadi memang kita harus melihat kondisi seperti apa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat adaptasi yang dilakukan adalah melihat bahwa perempuan dan anak harus wajib menjadi prioritas pemerintah juga. Terutama harus diperhatikan dari segi kesehatan dan pemberdayaannya, itu banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi memang akhirnya membawa kami untuk bekerja kreatif, memikirkan isu itu harus dikemas seperti apa. Jadi memang kami sengaja membuat isu itu fokus tiap minggunya, agar masyarakat juga sampai ini pesannya, oh, isu yang mau ditampilkan adalah misalnya bagaimana sih cara memberikan ASI pada anak ketika pandemi. Jadi memang selama seminggu kita akan fokus hanya membahas tentang isu itu. Akhirnya fokus dan konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membuahkan hasil dengan adanya peningkatan poin-poin dari expose yang kami dapatkan jika dibandingkan dengan kementerian lembaga lain. Lalu, yang terakhir, apa sih kuncinya?
Ya, kunci yang pertama itu tentu kreatif. Bagaimana seorang PR government ini harus kreatif. Kita dituntut untuk berpikir kreatif, bagaimana pesan yang kita bawa ini bisa diterima masyarakat, bagaimana sih misalnya kalau saya ambil contoh isu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu misalnya disabilitas. Bagaimana sih kita harus fokus juga memperhatikan hak-hak dari kelompok disabilitas ini. Dan mungkin kalau kita baca di buku panduan dan sebagainya, itu bisa jadi akan panjang dan bagi masyarakat awam mungkin, aduh pusing bacanya banyak panduannya gitu. Makanya itu yang harus kita kemas sekreatif mungkin, di mana pesan itu simple, tapi bisa sampai kepada masyarakat isu yang ingin atau pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu kemudian ada adaptif. Adaptif yaitu saya tidak memilih inovatif di sini karena di masa pandemi ini memang istilahnya penuh dengan tekanan. Di mana-mana kita dituntut untuk tetap memperhatikan kesehatan, tapi tetap harus melakukan pekerjaan kita yang utama. Jadi kita memang harus beradaptasi, melakukan adaptasi sebagai seorang PR melihat nih, apa sih yang dilakukan? Kita tidak perlu malu untuk melihat dan berkaca dengan kementerian lembaga lain, apa sih yang mereka lakukan, bagaimana sih bentuk-bentuk pengelolaan pesan yang dilakukan oleh kementerian, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, bagaimana mereka bisa di era pandemi ini mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan adaptif seperti apa. Kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu salah satu adaptifnya adalah bagaimana kita kemudian membuka semacam ruang diskusi online itu di Instagram. Itu namanya Ngobrai, ngobrol santai bareng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu di hari Sabtu, sebentar malam ada, jadi buat teman-teman yang ingin nonton, sebentar malam ada di Instagram Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita ada ngobrol sama Dr. Fala. Jadi kita memang banyak memberikan narasumber-narasumber yang berkorelasi dengan isu yang kita memang bawa. Jadi misalnya memang waktu saat itu tentang campaign tentang pemberian ASI pada balita di saat pandemi, kami kemudian menghadirkan konselor laktasi di talk show kami. Terus kemudian masuk di kolaboratif. Kolaboratif ini yang harus dilakukan oleh PR government, yaitu berkolaborasi sebanyak-banyaknya dengan lembaga, dengan kementerian lain, dengan pakar-pakar, agar informasi yang tadi saya sebutkan di awal itu bisa kredibel dan bisa ilmiah juga, berbasis ilmiah. Jadi melibatkan ahli atau kolaborasi yang apalah, bisa juga dengan influencer, bisa. Kalau kami itu juga kadang-kadang memang memanfaatkan orang-orang yang ya bisa dibilang influencer sebagai orang yang bisa juga menyampaikan pesan yang kita ingin bawa, sampaikan ke masyarakat. Lalu yang terakhir adalah duit. Duit yang saya maksud adalah lakukan apa yang bisa dilakukan seorang PR government, lakukan apapun yang kalian bisa upayakan, coba semaksimal mungkin, dicoba kalau memang kita tidak bisa, kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Jadi memang dicoba segala bentuk campaign-campaign yang dilakukan, mau itu campaign bentuknya bikin podcast, bikin YouTube konten, atau bikin Instagram Live seperti yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apapun itu lakukan semaksimal mungkin untuk menyebarkan pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Mbak Alin. Tapi jadi kalau misalkan kita dilihat pemaparan Mbak Alin ya, berarti kita memang kalau di government sendiri fokusnya itu prioritasnya adalah memang campaigns-nya itu lebih ke adaptif ya. Jadi kalau kadang-kadang mungkin kalau kondisinya tidak seperti ini, mungkin akan melakukan inovasi namanya juga PR ya. Nah, kebetulan nih ada yang menanggap, boleh nggak Mbak Alin? Ada satu orang penanya nih, saya titipan dari peserta. Ya. Dia menanyakan panjang sekali pertanyaannya, tapi mungkin nanti saya ini kan saja elaborate saja. Beliau menanyakan tentang apakah kalau misalkan di kegiatan campaign atau humas di government itu
salah satu indikator performance-nya adalah satu suara, tuntutannya adalah satu suara, artinya satu pintu ya. Karena adanya kesimpang siuran. Biasanya tuh banyak, kalau kita sekarang lihat tuh kadang-kadang yang A bilang ini, yang B bilang ini, yang C bilang ini. Kadang-kadang fenomena kesimpang siuran informasi dan data yang menjadi salah satu kunci utama dalam campaign PA kan, tadi kan dibilang sebelum melakukan campaign, itu kadang-kadang ada kesimpang siuran. Gitu. Bagaimana pandangan Mbak Lin untuk menanggulangi kesimpang siuran informasi yang ada di pemerintah? Yang kedua, apa saja sih kira-kira item apa saja yang harus diimprove lagi gitu kan untuk menyampaikan campaign kepada masyarakat di sisi pemerintah? Boleh tanggapannya Mbak Lin? Ini pertanyaan dari Mbak Indina kebetulan. Oke. Nah, yang pertama tadi itu kesimpang siuran ya. Nah, kalau dari saya memandang, memang kan data sekarang itu memang sangat banyak ya. Jadi memang data yang dikeluarkan ini, data yang dikeluarkan itu, A, B, C, segala macam tuh data tuh sangat berseliweran di media online seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya, data yang itu yang kita inginkan adalah data seperti apa. Jadi balik kepada diri kita sendiri, kita membutuhkan data apa sih? Misalnya, membutuhkan data seberapa banyak sih perempuan dan anak yang terjangkit COVID-19 misalnya, atau perempuan dan anak yang terdampak COVID-19. Nah, karena kita sudah tahu data yang apa yang kita inginkan, carilah kepada instansi atau lembaga yang memang utama di hal itu. Ya tentu saja ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Misalnya membutuhkan data, jadi yang kita harus bridging diri sendiri kita adalah data spesifik. Jadi data yang kita mau cari data tentang apa sih gitu. Kita mau cari data tentang bagaimana penggunaan masker yang benar. Itu aja misalnya contoh. Kita langsung merujuk aja ke Kementerian Kesehatan. Atau lebih tingginya lagi, memang Kementerian Kesehatan kan melihat di WHO. Jadi memang kita langsung aja mencari data itu ke WHO. Jadi cari ke sumber utamanya. Inti untuk kalau kita misalnya bingung dengan banyaknya data, cari ke sumber utamanya. Cari siapa sih yang memegang data itu sebenarnya gitu. Jadi kayak Kementerian Ekonomi, misalnya mencari beberapa banyak sih orang yang terdampak secara ekonomi, misalnya dari pekerjaan, berapa orang sih yang terdampak misalnya PHK dan sebagainya, itu larilah ke Kementerian Naker, Ketenagakerjaan, untuk mencari data dari mereka. Jadi kita merujuk pada sumber informasi utama supaya kita bisa menyaring kesimpang siuran data. Itu menurut saya. Nah, yang kedua itu tadi apa? Yang kedua ini cukup panjang nih. Yang kedua yang cuma satu suara aja. Satu suara, tentang satu suara. Oke, gimana satu suara? Ya memang harus satu suara sebagai pemerintah itu, makanya kemudian sekarang yang dikeluarkan pemerintah fokus kepada penggunaan masker dan mencuci tangan. Itu menerapkan protokol. Tapi lebih memprioritaskan lagi bagaimana menggunakan masker kalau saat ini satu suara. Jadi memang satu suara bagaimana pesan yang kita sampaikan ini di setiap kementerian lembaga itu bisa tetap pesannya satu, tapi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing. Jadi kayak membahas tentang penggunaan masker pada anak yang memang kalau di Kemen PPPA sendiri itu kami lagi melakukan campaign untuk penggunaan masker lebih masif lagi, karena memang seperti diketahui memang penggunaan masker itu masih bisa dibilang adalah beberapa orang atau yang masih bandel tidak menggunakan itu. Jadi memang fokus utamanya sekarang adalah menggunakan masker. Jadi pemerintah juga sekarang memang lebih berfokus pada menerapkan protokol kesehatan, yang utama adalah menggunakan masker. Jadi memang di Kemen PPA sendiri, kalau saya bisa kalau ini masih share screen ya. Masih. Kalau sejauh ini ada dampaknya sejauh apa nih? Kalau misalkan ini kan tadi ada pertanyaannya juga terselip, yang perlu diimprove apa sih gitu loh, melalui strategi kampanye yang sudah dilakukan oleh Kemen PPA sejauh ini kan udah bergulir berapa bulan, fokusnya misalkan masker, apalagi masker penggunaan untuk anak dan balita tuh ya kan agak susah dan dilematis ya kalau untuk anak, kasihan. Nah sejauh ini tuh hasilnya gimana untuk evaluasi programnya?
apa yang harus diimprove juga? Nah, kalau kita kan kemarin sudah seperti saya bilang, kita melakukan campaign berjarak. Jadi memang bersama jaga keluarga kita itu jadi campaign besarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya sambil buka Instagram kita, itu campaign berjarak inilah yang kita utamakan di dalam itu. Kita memberikan yang namanya bantuan spesifik perempuan dan anak. Nah, bantuan spesifik perempuan dan anak ini salah satunya tentu kita juga memberikan masker di dalamnya. Jadi memang kita tidak hanya memberi campaign aja tanpa melakukan ini, kita juga memberikan bisa dibilang bantuan spesifik perempuan dan anak yang diberikan ke perempuan dan anak terdampak. Jadi memang diberikan di berbagai daerah. Bahkan waktu Hari Anak Nasional kita melakukan serentak di seluruh Indonesia memberikan bantuan itu. Nah, itu pun bersinergi. Itu mungkin program offline dari Kementerian PPPA, kemudian bersinergi dengan kegiatan online kita. Jadi juga kita menyiarkan tentang bantuan spesifik. Kami juga sering mengkampanyekan pemberian bantuan spesifik itu. Jadi bukan hanya pemerintah loh yang lakukan, ini seluruh elemen masyarakat, bahkan swasta itu harus mampu memberikan. Jadi kan kalau kita bilang selama ini orang kasih bantuan makan, mungkin bantuan kebutuhan pokok, ketika Kemen PPA masuk dengan campaign berjarak ini, kemudian kita menginginkan pihak-pihak yang memberikan bantuan selama ini agar memberikan bantuan spesifik perempuan dan anak juga. Jadi tidak hanya bantuan pokok yang selama ini mungkin orang lupakan adalah perempuan ternyata butuh loh yang namanya kebutuhan reproduksinya, anak itu butuh susu khusus untuk balita misalnya, atau pampers dan segala macam. Jadi kita mengkampanyekan berjarak ini, isu memprioritaskan perempuan dan anak itu yang kita bawa ke setiap campaign kita. Bagaimana semua elemen itu memprioritaskan perempuan dan anak juga. Gitu. Jadi tidak memberikan hanya bantuan pokok, tapi juga ayo bantu dari segi bantuan spesifik. Jadi akhirnya setelah campaign yang kita lakukan itu, banyaklah kemudian swasta, lembaga masyarakat itu juga memberikan bantuan. Akhirnya mereka teredukasi dan terinformasi bahwa memang perempuan dan anak itu harus diperhatikan juga. Jadi mereka memberikan bantuan tidak hanya bantuan pokok, juga memberikan bantuan spesifik. Jadi memang bagaimana kemudian bentuk-bentuk yang kalau yang tadi bisa dibilang inovasi-inovasi yang dilakukan kemudian adalah bagaimana kolaborasi itu penting. Jadi tidak hanya Kementerian PPPA saja yang bergerak, jadi semua lembaga, semua elemen masyarakat itu harus bergerak bersama membawa isu ini. Gitu. Jadi memang itu yang kita dorong terus. Jadi kita dorong itu melalui semua platform yang kita gunakan. Bagaimana isu itu kita sebisa mungkin bisa masuk ke Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya, itu kita harus siarkan pesan itu. Dan memang jadinya di sini yang perlu dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan ya tentu adalah memaksimalkan kerja-kerja dari digital asset kita. Jadi tetap kelihatan nih kampanye itu apa yang ingin dibawa tuh pemerintah misalnya. Makanya beberapa kali kita campaign berjarak itu kita masukkan di setiap waktu awal-awal itu ada logo-logonya itu kita masukkan, jadi biar orang teringat juga dengan campaign itu. Nah, itu sih mungkin ini beberapa aktivitas yang kita lakukan juga, kayak waktu pemberian bantuan spesifik perempuan dan anak, ini yang dilakukan Bu Menteri waktu di Hari Pekerja Rumah Tangga untuk PRT, jadi memberikan bantuan spesifik perempuan. Jadi memang isunya kita fokuskan kepada isu apa yang kita ingin bawa saat itu. Oke. Itu sih. Oke. Sip, berarti terjawab ya, insya Allah terjawab. Beliau bilang ya sangat terjawab dan mendukung sekali bahwa meskipun setiap lembaga pemerintah itu memang sebenarnya entitasnya itu berbeda-beda ya, adalah kementerian A, B, C, D, F gitu ya, tapi sebaiknya memang kalau namanya campaign dalam isu tertentu itu dilakukan secara kolaboratif ya, agar semuanya itu saling bersinergi satu sama lain. Oke. Satu suara. Iya, satu suara. Sehingga yang tadi yang disebut dengan indikator performance yang disebut dengan satu suara dan satu pintu itu bisa tercapai, gitu kan, dan kesimpang siuran informasi juga bisa diminimalisasi.
Oke, thank you sekali Kalin. Kak Winda masih, mungkin Bu Winda masih ada yang mau ingin ditambahkan atau kita sudahi sampai di sini? Sepertinya cukup ya, tapi satu deh pertanyaan untuk Mbak Alin. Mungkin banyak juga yang bertanya, karena kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi kan katanya meningkat ya. Nah, gimana nih Kemen PPWA untuk menyikapi isu ini? Karena tadi kan yang dibahas itu perihal ASI atau di hari pekerja segala macam. Nah, isu ini nih gimana pemerintah menanggapinya, khususnya Kemen PPA? Nah, 3P-nya ya. Iya. Boleh, maka sekalian mengampanyekan ke kita ya, bagaimana penanggulangan dari ya, Kementerian PPWA sendiri. benar sekali kalau bisa dibilang memang angka kekerasan pada perempuan dan anak kan memang tahun ke tahun memang meningkat ya. Dan di era pandemi ini ketika semua orang berada di rumah itu memang kita tidak bisa bilang bahwa rumah itu adalah tempat paling aman karena fakta yang ada bahwa rumah juga bahkan untuk bagi beberapa korban itu adalah tempat yang bisa dianggap neraka ketika pelaku kekerasannya itu ada di rumah. Pelaku kekerasannya itu adalah orang terdekat. Jadi memang kalau kita bilang melihat data yang ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di era pandemi, data yang kita miliki tentang kekerasan perempuan dan anak itu menunjukkan tren penurunan. Oh, penurunan. Nah, itu secara data. Kenapa saya bisa bilang secara data? Karena kami masih yakin dan percaya bahwa justru angka kasus kekerasan dan perempuan dan anak itu seperti yang disebutkan Bu Menteri juga, bahwa angka kekerasan itu sebenarnya diprediksi meningkat. Kenapa dia meningkat? Dengan alasan yang disebutkan tadi di awal. Ketika semua orang pindah ke rumah, semua pekerjaan masuk ke rumah, jadi semua aktivitas dilakukan banyak di rumah. Padahal rumah belum tentu menjadi tempat yang paling aman. Nah, kenapa kemudian datanya menunjukkan tren penurunan? Karena berkurangnya pelaporan. Jadi data itu berdasarkan pelaporan. Jadi data yang dikumpulkan adalah data pelaporan dari masyarakat yang mengalami kekerasan perempuan dan anak. Nah, ketika data pelaporan ini yang masuk sedikit, apa alasannya? Karena source-nya banyak tertutup. Jadi sumber-sumber akses mereka terhadap pelaporan itu banyak yang tutup ketika pandemi. Misalnya di daerah kita ada namanya P2T P2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau kantor polisi yang orang akhirnya mengakses semua itu untuk melapor karena terkendala tertutup. Karena kita bisa bilang di Indonesia kan tidak semua hal itu sudah online saat itu. Jadi tidak serta-merta ketika semua kantor tutup, kantor tempat mereka misal lembaga masyarakat atau LSM terkait perempuan dan anak tutup secara fisik, mereka akhirnya tidak ada tempat untuk mengadu. Jadinya kemudian angka itu menurun karena orang itu cenderung tidak melaporkan atau belum melaporkan karena akses sendiri itu tidak ada. Jadi makanya ketika hal itu kemudian kami alami, kami merasa data itu terlihatnya menurun, menunjukkan tren penurunan, padahal sejatinya adalah karena kalau kita bisa bandingkan dengan data-data yang dikeluarkan dengan LSM atau data yang ada di luar itu menunjukkan tren ada peningkatan. Cuman memang data yang kami kumpulkan memang karena berdasarkan pelaporan itu memang datanya adalah menunjukkan tren berkurang. Yang kemudian kita lakukan sebagai pemerintah untuk melihat hal ini dan menanggapi hal ini, kami kemudian membuka dan ini bentuk kerjasama kolaboratif, bekerja sama dengan Kementerian, saya lupa, Kementerian Kesehatan kalau tidak salah, kita membuat layanan sejiwa. Itu ada saya tunjukkan di Twitter nih. Itu saya kami ngepin di Twitter itu layanan hotline sejiwa. Jadi bagaimana kita membuka layanan pengaduan online untuk seluruh masyarakat perempuan dan anak untuk di sini kita sebutkan bahwa menyediakan layanan konsultasi psikologi sehat jiwa bagi perempuan dan anak yang mengalami depresi atau stres karena terdampak pandemi COVID-19. Serta di sini juga kami juga menerima pertolongan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kami mencoba
menjangkau masyarakat yang kehilangan akses mereka untuk melapor ini, kita pindahkan ke layanan ini. Kita buka layanan ini seluas-luasnya, kami bekerja sama dengan kementerian lembaga, kami juga ini dibantu sosialisasinya juga kementerian lembaga lain, agar masyarakat itu punya akses untuk, karena bisa dibilang masalah itu kan bukan cuma kekerasan seksual atau kekerasan fisik maupun psikologis, itu masalah yang dialami perempuan dan anak juga bisa spesifik ke masalah bagaimana mungkin mereka mengalami tekanan, masalah psikisnya. Jadi memang kami membuka layanan seluas-luasnya untuk membuka agar masyarakat bisa mengakses terhadap kesehatan jiwa mereka. Karena seperti halnya mungkin perhatian pemerintah tertuju pada kesehatan mungkin fisik saja. Jadi kita mencoba mengakomodasi bagaimana agar perempuan dan anak ini tetap bisa terlayani dengan baik di era pandemi yang walaupun terbatas harus tetap bisa dijangkau dan memberi masyarakat itu mudah mengaksesnya. Ini salah satunya yang masih terus kita lakukan sampai saat ini, itu membuka hotline layanan sejiwa. Oke. Gimana Kak Winda? Jadi tahu ya gimana, ternyata pelaporannya jadi menurun, akhirnya walaupun pelaporan menurun, Kementerian PPPA pun membuka akses tersebut. Jadi nanti akan menemukan data-data sesuatu. Makasih Mbak Alin. Ya mungkin kita juga mungkin harus semakin mendorong aparat masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat untuk lebih tepat gitu loh. Karena kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, tapi juga elemen-elemen masyarakat yang lain gitu kan, tetangga kita gitu ya. Jadi mungkin harus seperti itu. Baik, kita waktunya juga sudah menuju penghujung acara. Terima kasih, ini sangat menarik ya, ada fakta-fakta tentang kampanye di Kemen PPA. Ternyata ada layanan yang bahkan saya juga baru tahu kalau itu ada, akses boleh tertutup, tapi banyak cara lain untuk melakukan pelaporan gitu ya, banyak cara lain untuk lebih aware terhadap perempuan dan anak gitu. Dan mari kita juga bersama-sama untuk lebih aware lagi, untuk lebih peduli lagi, untuk lebih empati lagi terhadap permasalahan sosial gitu ya, khususnya untuk perempuan dan anak. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan lagi untuk pertemuan kita hari ini, bahwa campaign itu sekarang harus terus kita lakukan dan harus selalu kita lakukan lebih menjadi campaign yang lebih adaptif, fleksibel, tapi juga tidak mengurangi rasa empati kita terhadap kondisi sosial saat ini gitu ya, biar lebih humanis juga. Jadi boleh kita campaign, boleh kita mengedepankan brand atau mengedepankan apa yang kita inginkan, tapi tidak boleh melupakan empati terhadap kondisi sosial masyarakat yang sedang berada di Indonesia ini. Ya, jadi kalau misalkan Kemen PPA sendiri bisa dibilang selalu ada berkah di balik musibah ya mungkin ya. Jadi ada di rising star-nya lagi gitu ya. Jadi ada era kebangkitan bagi PR pemerintah ya untuk menunjukkan kompetensi mereka, tapi kebangkitan itu berbanding lurus dengan tuntutan dan tantangan yang semakin besar juga ya, Mbak Alin ya? Ya. Ya, betul. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu untuk talk show santai, bincang-bincang santai kita untuk hari ini di acara Komunika Talks episode tren kampanye PR di masa pandemi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk rekan-rekan saya, ada Mbak Alin dan Mbak Winda. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya dan waktunya untuk hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap memakai masker, tetap jaga kesehatan, dan tetap lakukan dan patuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih untuk semuanya juga yang telah hadir di sini dan bergabung bersama kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Print screen dulu foto. Oh iya, boleh. Kita print screen dulu ya. Recordingnya aku hapus dulu. Aku ini dulu ya. Ya. Stop recording.